warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bisnis. Kemarin saya dapat e-flyer nih ya. Bunyinya, mengapa di negara penghasil sawit bisa sulit mendapatkan minyak goreng. Nah, flyer ini dari Ibu Tati Mariati. Beliau adalah Ketua Umum WSC, yaitu Wise Smart Consumer. Nah, untuk mengkonfirmasi ini, apa sih maksudnya dari e-flyer ini? Saat ini saya sudah bersama beliau, Ibu Tati Mariati. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, Ibu. Ini maksudnya apa, Ibu ya? Mengapa di negara penghasil sawit bisa sulit mendapatkan minyak goreng? Ya memang saat ini kita mengalami kelangkaan ya, Bu ya. Ya. Kelangkaan minyak goreng yang akhirnya itu Masya Allah efeknya banyak orang ngantri. Kita juga Betul. jadi kesulitan. Ibu-ibu nih ya jadi kesulitan ini kalau masak. Ya. Karena mau beli di mana juga pada kosong. Jadi ketika saya membuat poster itu, tentunya ada hal yang melatar belakangi ya. Seperti kita ketahui semua bahwa saat ini sedang terjadi kelangkaan minyak goreng, terutama Ya. ibu-ibu ya. Iya, betul. Kita masak mau cari minyak goreng susah kemana-mana. Kemudian kalau toh ada, itu ternyata harganya mahal. Nah, ini menjadi miris karena di negara yang penghasil sawit terbesar tingkat dunia, terus langka minyak goreng gitu. Kayaknya sesuatu yang nggak masuk akal Dan gitu. ini kayaknya baru ini ya, Bu ya, untuk minyak goreng. Setahu saya seperti itu ya, sepanjang usia saya ya, karena mungkin ada kenaikan dulu-dulu tapi sedikit. Kalau Iya. sekarang tuh benar-benar nggak ada di Iya. minimarket terdekat. Oh ternyata kosong semuanya Iya. kosong. Pernah ada masa di mana harga naik kosong, kemudian harganya diturunkan oleh Iya. pemerintah, kemudian ternyata sekarang malah hilang gitu. Malah hilang. Mengapa hal ini terjadi? Tentunya bukan kapasitas saya untuk memberikan ulasan ya. Anggap saja kita tidak tahu karena kita sekarang bicara atau diskusi ini dalam kapasitas konsumen. Iya. Terlebih saya sebagai Ketua Umum Wise Smart Consumer, satu lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat dengan lingkup pangan dan peralatan rumah tangga. Nah, dari kacamata konsumen tentunya satu, konsumen itu merasa dirugikan ya, karena kok harga bisa naik. Iya. Kalau misalnya terjadi inflasi atau apa, itu kan perubahan harga itu tidak terlalu berbeda lah gitu. Iya. Tapi kalau sekarang itu bukan harga naik, tapi barangnya juga nggak ada. Barangnya nggak ada, Jadi iya. saya merasakan juga bahwa kemarin pas saya mau masak, wah saya nggak punya minyak goreng. Iya. Karena tidak ada budaya nimbun nih di rumah Iya, ya. betul. Saya membayangkan bagaimana ibu-ibu yang lain yang pelaku usaha yang membutuhkan minyak goreng Betul, untuk iya. usahanya. Kemudian kita juga sama-sama nonton dari televisi ya, Iya. begitu banyak antrian yang panjang. Betul. Belum lagi efek domino dari itu. Terbayang kalau yang dalam situasi pandemik ini, ya kita sama-sama tahu ya, cari uang juga relatif lebih sulit, Iya. bisnis juga banyak kendalanya, kemudian banyak yang kehilangan pekerjaan, ditambah dengan biaya kebutuhan pokok yang bermula dari minyak goreng, ternyata teman-temannya minyak goreng ikut naik juga. Nah, ini dari kacamata konsumen saja saya bicaranya bahwa kita berhak menyuarakan suara konsumen ya. Kita memiliki, WSC memiliki kapasitas untuk menyuarakan suara konsumen. Iya. Di mana konsumen saat ini merasa katanya ada perlindungan, undang-undang perlindungan konsumen yang dilindungi oleh pemerintah ya, Iya. hak konsumen. Kok seperti ini? Mohon dijelaskan lagi nih, Bu. WSC atau Wise Smart Consumer itu apa sih, Bu? Ya, Wise Smart Consumer adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ya, yang saat ini lingkupnya itu pangan dan peralatan rumah tangga. Berdiri sejak tahun 2018, setengah tahun ya, tapi baru beraktivitas 2019. Baru beraktivitas 1 tahun, ternyata keburu pandemik Iya. ya. Jadi mungkin ada sebagian banyak orang yang masih belum kenal dengan Wise Smart Consumer. Iya. Seperti mungkin Bapak atau Ibu pernah mendengar YLKI ya. Iya, Nah, YLKI, Yayasan- kami miriplah seperti mereka, Lembaga Perlindungan Konsumen atau LPKSM ya, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Hanya lingkup kami yang berbeda, berkantor di Depok. Kegiatan yang sudah dilakukan Wise Smart Consumer itu karena tadi
mau beraktivitas, kemudian ada pandemik ya. Jadi mau nggak mau pilihannya adalah webinar. Jadi seminar secara online. Iya. Namun dalam tahun pertama kami beraudensi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Itu kan lembaga perlindungan konsumennya dari pemerintah ya. Iya. Jadi kita kan silaturahim dengan mereka dulu. Kemudian kami juga bersilaturahim dengan Badan Standarisasi Nasional. Jadi supaya lembaga-lembaga terkait yang kami kira itu adalah stakeholder dari kami mengetahui keberadaan kami itu siapa. Nah, mendekati 2020 beberapa kali mengadakan webinar terkait dengan edukasi konsumen maupun edukasi para pelaku usaha. Karena kalau kita bicara konsumen, Ya. konsumen itu bukan hanya sebagai end user saja, Betul. tapi konsumen itu ya pelaku usaha. Iya. Kan pelaku usaha juga membeli produk orang lain kan, Iya, jadi betul. konsumen juga. Ya konsumen seperti kita yang nggak bikin apa-apa ya, bisanya Iya. cuma beli dan makan hasil Iya. bikinan orang begitu ya. Nah itu konsumen yang Iya. end user. Kemudian juga jangan lupa pemerintah juga konsumen Iya, yang membuat betul. regulasi kan. Iya. Nah sehingga harus ada keterikatan ya, karena kepentingan bersama antara pihak pemerintah, pelaku usaha dengan konsumen real ya, konsumen end user konsumen. Nah, untuk itulah kami mencoba mengedukasi bukan hanya konsumen tetapi pelaku usaha juga. Edukasi yang diberikan itu apa? Contohnya untuk para konsumen, bagaimana mereka memilih atau membuat keputusan yang cerdas ketika memilih produk yang akan dikonsumsi atau dibelinya ya. Iya. Misalnya pergi ke supermarket, nggak hanya asal tarik Bu ya, beli ini dibeli itu, tetapi dibaca dulu apa misalnya kebutuhan dari rumah nih mau beli apa. Iya. Dibiasakan untuk mencatat. Kalau perempuan itu kan biasanya ya Lapar ibu-ibu ya. mata. Iya, dari rumah catatannya apa, bawa catatan Iya. juga, udah sampai ke mall beda lagi hasilnya Betul, gitu. iya. Nah itu harus dibiasakan seperti itu. Mau membeli apa, kemudian juga dibiasakan untuk membaca label atau yang ada di kemasan, Iya. expired date-nya, Iya. kontennya ya. Halalnya. Ya, ada sertifikat halal atau tidak dan sebagainya. Nah, kemudian izin edar misalnya. Nah, itu harus dibiasakan. Jadi dulu itu kan kita faktor kepercayaan konsumen Indonesia itu sangat baik sekali ya, kalau ngambil atau beli apa-apa tuh main ambil bayar gitu. Percaya aja. gitu Percaya ya. aja. Kita tidak bicara negatif ya, kita bicaranya positif. Jadi anggap aja percaya. Jadi bukan karena kekurang pengetahuan ya, bukan. Iya. Meskipun iya begitu ya. Nah, jadi harus mulai cerdas dalam membuat keputusan memilih produk yang akan dibeli atau dikonsumsinya begitu. Nah, kemudian dari pelaku usaha, Wise Smart Consumer juga memberikan edukasi bagaimana memproduksi barang dengan kualitas yang baik. Harus paham misalnya higien atau sanitasi. Iya. Jangan sampai nanti ini membuat produk untuk misalnya makanan bayi, tahu-tahu sanitasinya nggak baik. Iya. Akhirnya banyak bayi-bayi yang diare misalnya Iya. karena ternyata ada kontaminasi dari E. coli dan sebagainya. Nah, itu harus kami edukasi. Kami juga melakukan edukasi bisa seperti pemahaman HACCP ya, food safety, keamanan pangan ya, sertifikasi keamanan pangan. Nah, itu alhamdulillah responnya luar biasa. Kemudian juga terkait halal pastinya ya untuk para pelaku usaha. Jadi dua ya tadi, audensi, kemudian juga webinar berupa edukasi. Dan juga ada cara satu lagi yang ditempuh oleh Wise Smart Consumer dalam keadaan suasana yang pandemik ini, yang kita pikir 2022 ini kita sudah new normal, ternyata tiba-tiba ada si Om yang satunya lagi kan, Omicron, sehingga menjadi seperti ini lagi lah kira-kira ya. Nah terus akhirnya kami kan juga membuat mengedukasi juga dalam bentuk tulisan, membuat artikel-artikel gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata dimuat di surat kabar online, dimuat di majalah online. Bukan saya secara pribadi sebagai penulisnya, tetapi Wise Smart Consumer juga merasa bahwa kami bersyukur kami bisa memberikan atau berkontribusi pemikiran, sharing pengetahuan kami, dan itu bermanfaat gitu. Iya. Bu, kemudian terkait ya kondisi yang saat ini itu ya, dengan adanya kelangkaan minyak goreng, sebenarnya kita sering mengalami juga bukan hanya minyak goreng ya, kadang-kadang itu BBM, kadang-kadang gas ya, yang otomatis nanti itu akan memberikan efek domino ataupun efek bola salju yang kemudian itu
jadi kemana-mana gitu kan ya, jadi yang lain-lainnya ikut naik gitu kan. Iya. Nah akhirnya yang biasanya menjadi resah, yang paling resah itu adalah biasanya ibu-ibu rumah tangga yang Iya, biasanya iya. menjadi menteri keuangan dalam rumah tangga kan gitu. Jadi Iya. bingung mau ngatur, aduh ini gimana, uang segini harusnya cukup tapi akhirnya nggak cukup. Nah terkait dengan hak konsumen itu Bu, apa sih yang bisa dilakukan oleh kita sebagai konsumen dalam menghadapi kondisi yang seperti ini Bu? Ya, konsumen harus paham hak dan kewajiban konsumen ya. Iya, Kewajibannya itu apa? Jadi harus membaca setiap label, itu salah satu kewajiban dari konsumen. Kalau misalnya mereka ingin didengar suaranya, ya kita menghubungi, kan suka ada tuh call center dari suatu produk tertentu. Iya. Nah, itu salah satu cara juga untuk menyampaikan hak kita ya, menuntut hak kita gitu. Ini kenapa begini? Saya beli susu misalnya, atau apa, ternyata kalengnya itu kok penyok misalnya, atau apa ya, atau ada kebocoran dan sebagainya. Nah, itu sampaikan karena itu hak konsumen. Jadi kita harus berani. Nah, ada satu indeks ya, indeks pengukuran atau penilaian, yaitu indeks keberdayaan konsumen. Nah, ini dikeluarkan dari Kementerian Perdagangan. Karena saya kebetulan juga, ini tanggal 15 Maret ini kan hari Hak Konsumen Dunia ya. Konsumen Dunia. Saya mencoba googling itu indeks keberdayaan konsumen dunia, ternyata memang belum ada. Karena kalau kita bicara keberdayaan konsumen, berdaya di bidang apa? Iya. Apakah di bidang fashion, di bidang tourism, di bidang yang lain. Jadi mungkin Iya. terlalu banyak. Tapi kita ambil yang Indonesia saja ya. Iya. Nah, berdasarkan data tersebut, ternyata keberdayaan konsumen Indonesia itu baru sampai tahap mampu. Jadi ada 5 tahapan dari indeks keberdayaan konsumen. Iya. Pertama, sadar. Misalnya begini, ketika tubuh ini sudah di atas 40 sekian, Iya. 40 something, kita sudah mulai merasakan ada sesuatu di dalam tubuh kita gitu ya. Ini kok tidur agak malam sedikit kok masuk angin ya, kok mudah sekali masuk angin, kok mudah sekali capek, kok dengkul kok turun naik tangga nggak seperti dulu ya, nggak bisa lari-lari misalnya. Ini kan sudah mulai ada penurunan misalnya. Kita sadar nih, wah kalau begitu saya harus hati-hati menjaga makanan saya karena rupanya saya sudah tua ya, Iya. misalnya begitu ya. Nah, itu sadar. Kemudian setelah sadar ini, tingkatan selanjutnya yaitu paham. Paham itu sadar bahwa dia tadi sadar, oh ya saya harus menjaga. Setelah menjaga, kemudian dia harus paham. Ketika menjaga itu apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus menghindari makanan yang ini karena nanti ini. Nah, udah mulai tuh. Saya harus menghindari. Misalnya ya, tidak semua orang nih ya. Iya. Yuk kita makan emping misalnya gitu ya, pesta emping misalnya. Waduh, enggak deh. Soalnya nih ada aromatik misalnya, atau asam urat atau apalah gitu. Kalau makan emping suka cepat pegal-pegal. Nah, itu dia sudah sampai ke tahap paham, dia menghindari itu. Kemudian di atas itu ada lagi tingkat mampu. Mampu artinya begini. Ketika dia sudah tahu bahwa makanan itu harus dihindari, dia tidak membeli itu, dan dia mampu memilih makanan. Saya tidak memilih emping ya, saya pilih kerupuk saja. Tuh. Jadi dia selalu mencari alternatif produk sehat yang dia konsumsi, yang dia bisa konsumsi. Iya. Nah, itu baru 3 ya. Iya. Dan di Indonesia ternyata berdasarkan data ini, kita sampai konsumen kita baru sampai tahap yang ketiga itu. Dari 5, mampu. dari 3 ya. Nah, apa selanjutnya? Yang selanjutnya itu kritis. Indonesia, masyarakat konsumen Indonesia itu belum kritis, makanya ketika ada kelangkaan minyak goreng, mereka lebih terima aja gitu. Artinya ya sudahlah, kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau harganya mahal sedikit kita beli aja. Baik-baik banget gitu ya konsumen Indonesia itu. Toleran banget. Iya, kemudian antrian minyak goreng, mereka lelah antri panjang, tapi mereka manis-manis gitu. Ya. Iya. Sementara tidak memiliki keinginan untuk mengkritisi gitu loh. Ini kenapa? Gitu. Kenapa begini? Bukannya hak konsumen itu dilindungi undang-undang? Kan ada undang-undang pelindungan konsumen gitu kan? Iya, betul. Tapi kita belum sampai ke situ. Nah, Masih sebagian kecil saja masih ya. sebagian kecil ya. Mungkin termasuk yang kecil, termasuk kita ini sedang menyuarakan. Mungkin bahasa lainnya kita mengkritisi ya. Entah itu siapa yang kita kritisi,
Tapi paling tidak kita menyuarakan ini bahwa Iya. kok begini begitu. Nah, selanjutnya adalah berdaya. Berdaya artinya apa? Dia mampu menolak. Oh, ini susu ini. Oh, nggak boleh. Ini nggak benar nih. Dia nggak mau. Kalau misalnya sedang ada di supermarket, kemudian melihat ada yang janggal atau apa gitu kan, wah ini nggak boleh ya. Produk ini tidak boleh diedarkan lagi karena begini-begini. Berdaya. Ini memiliki power konsumen itu. Nah, sehingga si pelaku usaha juga automatically itu akan menjaga kualitasnya dengan baik. Sebenarnya itu kan baik ya. Betul, Tapi iya. karena kita ini masih baik-baik, manis-manis konsumennya, Iya. dikasih minyak goreng yang palsu katanya yang curah ada airnya juga Masih ya aja. baik-baik aja gitu. Atau kadang-kadang begini, ya udah kita sekarang harus lebih cerdas deh, kalau nggak ada minyak goreng ya udah kita nggak usah makan yang gorengan. Nah, itu baik Kita banget makan gitu. makan yang ini aja, rebus-rebus, aja, gitu. Toh itu lebih sehat. Iya, atau pepes. Iya, barangkali ini justru lebih membuat kita jadi lebih sehat gitu. Iya. Jadi diambil hikmahnya. Nah, itu juga mungkin salah satu juga yang mendasari bahwa ada rasa syukur yang tinggi dari konsumen Indonesia. Nah, syukur itu disebabkan karena keimanan yang baik. Iya. Ya, kalau orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik kepada Allah atau Tuhannya, mencoba pasti akan membuat segala sesuatu itu menjadi positif. Ada pandemik, oh barangkali kita ini disuruh istirahat di rumah, Iya. atau barangkali kita itu disuruh lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Kalau enggak kan Iya. jajan masing-masing misalnya dalam keluarga. Dengan demikian kan kita tidak bisa mengatasnamakan pihak siapapun ya bahwa itu baik atau tidak, itu kembali lagi kepada orangnya. Iya. Ya kan? Iya. Kita juga merespon bahwa oh itu ya baik, bersikap seperti itu juga baik. Iya. Akhirnya bersyukur atau ngambil secara positif. Kalau misalnya mau menyuarakan seperti kita juga baik juga gitu kan. Yang tidak baik itu mungkin membuat suatu kekacauan atau apa ya. Kita ini kan kalau misalnya hak konsumen itu dilindungi oleh undang-undang, artinya dilindungi oleh pemerintah. Nah, kita bicara atau menyuarakan hati konsumen ini, siapapun yang menonton podcast kita ya, Iya. obrolan kita. Nah, semoga ini menjadi masukan gitu. Terkait perlindungan konsumen, undang-undangnya sebenarnya seperti apa sih, Bu? Undang-undang yang melindungi hak konsumen itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen ya. Konsumen itu ada ya pemerintah, kemudian konsumen yang end user konsumen ya. Iya. Ada juga pelaku Konsumen, usaha. iya. Kalau saya bisa bacakan ya di sini ya pasal 1 nomor 1, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ya. Jadi ada kepastian hukum sehingga si konsumen itu merasa secure, merasa aman, nyaman ketika membeli atau mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Nah, ini bukan main-main ya, dilindungi loh undang-undang seperti ini. Iya. Nah, untuk itulah kerjasama antara 3 stakeholder itu sangat dibutuhkan, seperti pemerintah, konsumen, dan juga pelaku usaha. Pelaku usaha harus merespon apa keinginan konsumen. Nah, kemudian undang-undang tersebut memiliki tujuan tentunya ya, tidak bisa dibuat oleh pemerintah tanpa tujuan. Ya tadi meningkatkan kesadaran konsumen, kemudian mengangkat hak dan martabat konsumen. Jangan sampai nanti ketersediaan produk di pasar itu ternyata produk-produk yang kualitasnya buruk misalnya. Kalau misalnya pelaku usaha membuat suatu produk akan diedarkan, itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau tidak memenuhi itu tidak mendapatkan izin edar gitu loh. Jadi pelaku usaha juga tidak bisa membuat atau memproduksi produk sembarangan lagi sekarang ini, karena konsumennya sudah beranjak menjadi lebih cerdas lagi gitu kan. Itu yang menarik. Jadi berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tadi, sebenarnya hak-hak konsumen itu apa aja sih, Bu? Ya, jadi berdasarkan apa yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, di pasal 4 itu ada 8 hak konsumen. Pertama, konsumen dapat memilih. Jadi tidak ada tuh di Indonesia ini produk satu-satunya loh. Iya. Atau mungkin bisa jadi di monopoli. Makanya kan tidak boleh istilah monopoli itu. Monopoli. Dan sekarang bagaimana hak konsumen tidak dilanggar ketika minyak goreng nggak ada?
kalau ada pun jadi rebutan. Iya. Nah, hak untuk memilihnya mana? Hak konsumen. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, ada juga enggak. Iya, kalau ada harga mahal juga karena itu yang ada dibeli Iya, saja. dibeli saja. Nah, ini sudah hak konsumen terabaikan di sini ya. Iya. Kemudian aman, harus merasa aman. Jangan sampai membuat ini bagus nggak ya? Nah, ketika kita mau beli atau mau konsumsi, kita masih ragu, itu nggak boleh begitu. Jadi si pelaku usaha harus bagaimana caranya membuat si konsumen itu merasa aman untuk mengkonsumsinya. Kemudian mendapat informasi yang benar. Jadi tidak boleh sesekali pelaku usaha mencantumkan informasi yang tidak benar di dalam label kemasannya, ya. Termasuk ingredientnya. Iya, atau mungkin gini, membuat satu produk ini bisa bikin anak cerdas, bisa ditulis tuh. Nah, itu tidak boleh, tidak akan mendapatkan izin edar dari BPOM. Obat kuat, dari mana taunya gitu kan? Iya. Itu harus ada uji klinisnya. Obat sehat atau apa, jadi segala sesuatu yang terkait dengan uji klinis itu akan dipertanyakan oleh BPOM. Iya. Nah, jadi tidak sembarangan, karena harus uji coba dengan kelinci atau dengan tikus dan sebagainya, dan datanya harus ilmiah, disampaikan kepada BPOM. Nanti bagaimana BPOM menilainya. Kalau memang oke, ini secara sesuai, silahkan dicantumkan. Jadi memang harus ada uji klinisnya ya. Ya. Selanjutnya harus mendapat kepuasan. Jadi kalau misalnya kita minum ini Iya. ternyata nggak enak, mohon maaf ya, Iya. kan konsumen juga nggak akan balik lagi, Iya, betul. nggak akan pesan lagi. Iya. Kemudian juga hak untuk didengar. Makanya kan ada Keluhan. yang kita suara konsumen. Betul ya, Nah, suara konsumen. suara konsumen. Jadi kita juga boleh menyampaikan, ada kan yang bebas pulsa gitu ya, nomor teleponnya Iya, bisa betul. disampaikan. Bahkan kalau misalnya saya menjadi pelaku usahanya, saya sangat berterima kasih, saya senang sekali kalau ada Iya. masukan seperti itu. Oh, rupanya ini jangan dibuat seperti ini, misalnya kopi rasa tanah misalnya gitu Iya, kan. iya. Kan aneh-aneh gitu. Nah, ini kok jangan dong gitu. Iya. Kemudian masih ada nih Bu ya, harus dilayani dengan benar. Jadi kalau Ibu misalnya ke toko ya, Iya. tidak dilayani dengan benar, bagaimana perasaan Ibu? Iya, kecewa pasti. Kecewa kan, karena hak Ibu tidak dipenuhi sama Iya, mereka gitu, dan nggak akan balik lagi ke toko Iya. itu. Kalau misalnya pas ada bosnya di situ, Ibu juga akan komplain kan, Iya. lapor sama bosnya, itu pelayannya misalnya begini gitu kan. Nah, itu hak kita. Kemudian selanjutnya adalah mendapat edukasi. Ya, jadi ada yang takaran saji itu bagian dari edukasi. Di susu itu ya misalnya, di situ ada tulis takaran saji. Ada juga yang dikasih resep misalnya, atau dosis misalnya. Nah itu kan bagian dari mengedukasi si konsumen ya. Jangan sampai salah minum antibiotik sekali dari dokter, semua 1 hari selesai semua, habis semua, kan bahaya seperti itu. Kemudian juga mendapat kompensasi. Ya, jadi kalau misalnya Ibu beli suatu alat dan itu tidak boleh dicoba, kemudian rusak misalnya. Nah, ini wajib Ibu mendapatkan kompensasi dari si pelaku usaha atau pedagang. Bahkan kan ada istilah garansi ya. Garansi, ya, betul. Makanya ada kartu garansi. Nanti biasanya kalau beli HP kita di toko itu dijelaskan, oh ini yang ini ada garansinya, ini enggak ya. Kalau misalnya ternyata HP-nya lagi marah sengaja dibanting terus dia minta garansi, kan nggak bisa seperti bisa, itu. iya. Tapi kalau misalnya belum diapa-apain, masih mulus, lo kok ngehack ya atau nge-lag gitu kan, nah itu bisa misalnya. Ya, itu kira-kira hak-hak konsumen yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini lewat podcast ini juga ada amanah ya dari Wise Smart Consumer ya. Jadi seyogianya kita bertindak atau berperilaku sebagai manusia, as human being ya. Manusia itu seperti apa? Khalifah yang memiliki akal, karena kita dibedakan dengan binatang. Jadi kalau memang itu langka minyak goreng, jangan ditimbun dong, gitu loh ya. Anda mungkin punya keuntungan, tetapi sementara saja. Dan rezeki yang Anda miliki karena Anda menimbun misalnya, itu insya Allah tidak barokah ya. Tidak barokah. Apakah betul Anda merasa happy ketika melihat keliling Anda kesulitan? Betul. Kita tanyakan lagi di hati nurani kita sebagai manusia ya, bahwa
bahagianya manusia itu ketika kita bermanfaat untuk orang lain, di sekeliling kita bahagia, kita ikut bahagia gitu ya. Terus juga bagaimana seandainya kita ada di posisi orang yang Iya, punya kesulitan itu. Betul. Kasihan yang di Indonesia ini atau di mana saja kan tentunya ada yang masyarakat yang memiliki ketidakmampuan, yang kaum sepuh misalnya, yang pensiun. Ada juga yang orang-orang yang memiliki upah dari bekerja, tetapi ternyata karena beban keluarganya banyak juga menjadi tidak cukup ya. Itulah yang kita bisa sampaikan kepada konsumen atau produsen semuanya. Jadi jangan ada yang aji mumpung ya. Aji mumpung mendapat keuntungan dari kesedihan atau ya kesulitan orang lain. Itu tidak elok sama sekali sebagai manusia. Iya. Itu saja barangkali ya. Baik teman-teman, itu tadi ya obrolan kita bersama Ibu Tati Mariati, Ketua Umum WI Smart Consumer atau WISC ya. Kita jadi semakin mengerti ya, sebagai konsumen ternyata kita memiliki hak-hak ya yang mungkin dulu kita tidak menyadari Bu, seperti ini ya, atau mungkin tahu setengah-setengah gitu. Jadi yuk kita menjadi konsumen yang wise, yang smart ya, seperti yang namanya WI Smart Consumer. Ya. Amin. Oke. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan topik-topik yang berbeda pula. Ibu Tati, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan hari ini adalah tanggal 15 Maret ya, 2022, Hari Hak Konsumen Dunia ya. Selamat kepada para konsumen, kita memiliki Hari Hak Konsumen Sedunia. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.